Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya Jelo Custain. Tentu saja dalam sebuah kabar sepak bola Indonesia. Dan yang menarik adalah kabar pelatih timnas Indonesia yang datang ke Indonesia bersama istri dan juga keluarganya dibawa ke Jakarta. Kemudian juga asisten pelatih yang dia bawa, apakah nanti terbukti dia hanya membawa 2 atau 3 bahkan 1 ya. Namun sebelum kita lanjutkan, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih yang udah like dan subscribe. Jangan lupa untuk dibagikan ke teman-teman Anda ya. Dan yang berikutnya adalah berikan kritikan kepada saya selaku mimin di sini ya. Kemudian juga bagikan kritikan kepada PSSI, kemudian Erick Thohir selaku ketum PSSI. Tema kita hari ini adalah John Herdman, pelatih timnas Indonesia, datang ke Indonesia itu membawa keluarga. Dan juga asisten pelatih yang dibawa langsung dari Inggris. Datangnya bukan hari ini, tapi datangnya tanggal 11 Januari ya. 11 Januari John Herdman itu akan tiba di Indonesia. Kemudian setelah itu ya dia akan presentasi bersama para exco. Dan tanggal 12 pukul 10 PSSI akan memberikan konferensi pers ataupun bukan konferensi pers sih, launching, perkenalan pelatih baru yang itu tentu saja membawa semangat kepada kita semuanya, para supporter, para masyarakat, para netizen. Kita akan buka bagaimana sih rekam jejak dari seorang John Herdman ya. Dia telah membawa Piala Dunia itu 3 kali. Yang pertama 2007, kemudian 2011. Itu Piala Dunia wanita. Kemudian 2022 membawa timnas Kanada putra ke Piala Dunia di Qatar. Ini rekam jejak seorang John Herdman. Jadi 2007, 2011, kemudian di 2007 dan 2011 itu dia membawa timnas Kanada wanita ke Piala Dunia, dan di 2022 dia membawa timnas pria ke Piala Dunia di Qatar. Berikutnya dia pada tahun 2012 dan tahun 2016 itu membawa timnas Kanada wanita meraih medali perunggu di Olimpiade. Jadi memang prestasinya ini bukan kaleng-kaleng ya. Kalau kita melihat masa kerja dari seorang John Herdman. Karena dengan prestasi membawa timnas Kanada putra ke Piala Dunia 2022, kemudian 2007, 2011 2 kali membawa timnas Kanada ke Piala Dunia ya. Kemudian di 2012 dan 2016 meraih perunggu. Nah, ini adalah jejak rekam dari seorang John Herdman yang perlu Anda ketahui. Berikutnya adalah kita bisa melihat sosok John Herdman itu ya punya win rate-nya, rata-rata kemenangan dalam dia bersama timnas yang dia tangani ya, itu win rate-nya itu 50%. Ya, 50% ini tinggi untuk dibandingkan dengan pelatih-pelatih kita sebelumnya. Ya, kalau kita bandingkan dengan 2 pelatih sebelumnya, ada Patrick Kluivert, kemudian Sintayong. Kalau Patrick Kluivert hitungannya adalah Australia, Bahrain, Cina, kemudian Jepang ya, kemudian Cina Taipei, kemudian Lebanon. Dia hanya ada 8 pertandingan dan win rate-nya dia di 46%. Ini Patrick Kluivert.
Sementara itu, Shin Tae-yong yang menjadi idola masyarakat Indonesia dalam 2019 hingga 2025 ya, terakhir ya Januari 2025, dia punya win rate itu 42%. Ya, kalau dilihat secara kenapa kok tinggi Patrick Kluivert, karena dia melakukan pertandingan yang cukup banyak. Dari 2019 kemudian corona kita berhenti ya. Setelah itu 2000 berapa ya? Corona selesai itu kemudian sepak bola baru main lagi. Itu yang membedakan win rate dari Patrick Kluivert dan juga Shin Tae-yong. Ada perbedaan di sini. Patrick Kluivert hanya 8 pertandingan selama 1 tahun, 46% kemenangan, sementara Shin Tae-yong hanya 42%. Dibandingkan dengan John Herdman, dia punya win rate itu 50%. Gila ya. Ini jadi masyarakat kita dorong untuk kita dukung untuk pelatih timnas baru kita yang akan terus menjadi prioritas utama kita sebagai supporter. Dukungan kita kepada pelatih, kepada pemain timnas agar apa? Agar nuansa kemenangan itu selalu akan muncul pada setiap pertandingan timnas. Untuk pemain timnas juga ini ada kebanggaan ya. Jadi ada 11 pemain terbaik Asia. Ya, ada Hyun Sung Min, Korea Selatan ya, sebagai striker. Di kipernya itu adalah Emil Audero. Ini 11 pemain terbaik Asia yang masuk starting 11 ya. Dan kemudian ada Kelvin Verdong, pemain Lille. Setelah kiper diisi pemain Cremonese Emil Audero, di kiri diisi Kelvin Verdong ya, dan back tengah diisi Jay Itzes, back dari Sassuolo. Ini pemain Indonesia itu masuk 3 besar pemain terbaik Asia 2025. Kita harus bangga punya pemain-pemain hebat ya yang masuk starting 11 pemain terbaik Asia 2025. Kita kembali ke John Herdman. Bagaimana nanti John Herdman ketika datang ke Indonesia, pastinya ya adaptasi dengan situasi yang ada di Indonesia, di Jakarta, kemudian adaptasi dengan macam-macam kehidupan yang ada di Jakarta, adaptasi dengan masyarakatnya, ya, orang-orangnya, adaptasi dengan iklim, cuaca, kan beda. Itu ya paling enggak itu 2 bulan lah dia adaptasi, atau 1 hingga 2 bulan untuk dia bisa merasakan adaptasi perubahan kehidupan di Inggris atau di Kanada dengan perubahan hidup di Indonesia. Nah, apakah nanti dia akan membawa prestasi? Kita jangan pernah berharap berlebih ya kepada pelatih baru, karena harapan kita saja, kita berharap dia nanti bisa memenangkan setiap pertandingan. Di bulan Maret tahun ini, di 2026 ada FIFA Series dari tanggal 23 hingga 31 Maret. Kemudian di 25 Juli 2026 ada Piala AFF. Ini harusnya menang. Harusnya menang ya, harusnya juara AFF 2026. Kemudian bulan Juni, September, Oktober, November itu ada dalam 2026 ini ada 8 pertandingan FIFA Matchday. Keikutsertaan timnas Indonesia untuk apa? Untuk menaikkan ranking FIFA, dan tahun depan kita akan bersiap untuk Piala Asia Senior. Kita ada di pot 4 bersama Kuwait. Ya, ada 3 negara dan sisanya itu adalah nanti yang akan masuk kualifikasi Piala Asia 2027. Jadi ini adalah pemanasan 1 tahun ini, pemanasan buat John Herdman, dan mudah-mudahan dia bisa berhasil
menaikkan peringkat FIFA Indonesia di 122 masuk 100 besar. Itu harapan kita semuanya dan mudah-mudahan Anda bisa menikmati hiburan ataupun informasi yang sudah kita informasi tentang sepak bola yang sudah kita berikan. Jangan lupa untuk berikan like dan subscribe dan bagiin sebanyak-banyaknya. Dari Jakarta, saya Jil Cusan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.